Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas ITPB jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Halu Oleo. Baik, di sini kami akan memaparkan materi mengenai karakterisasi fisik pati tapioka modifikasi gabungan hidroksiporilisasi dengan fosfat ikat silang. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama. Baik, terima kasih. Langsung saja kita ke pendahuluan. Pati merupakan salah satu komponen ingredient bahan pangan dengan aplikasi industri yang luas. Pati tersusun atas polisakarida dari molekul alfa-D-glukosa. Teknik modifikasi pada pati dapat dilakukan dengan beberapa metode. Salah satunya dengan menerapkan modifikasi ganda menggunakan proses hidropropilasi dan ikat silang. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi sifat fungsional pati modifikasi adalah jenis pati. Pati tapioka memiliki keunggulan dibanding dengan pati jenis lain, seperti pada tingkat kelarutan, serta kemampuan mengembang yang lebih tinggi karena ukuran granula yang besar. Untuk bahan dan alatnya dapat dilihat pada slide. Kita serahkan ke materi selanjutnya. Oke, langsung saja masuk ke modifikasi pati. Teknik modifikasi pati dilakukan dengan modifikasi ganda menggunakan proses hidroksipropilasi dan ikat silang dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama, pati singkong 100 gram dibuat menjadi suspensi 40% B per V. Langkah kedua, suspensi dihomogenkan dengan nilai pH dinaikkan menjadi 10,5 dengan penambahan larutan NaOH sebanyak 5%. Langkah ketiga, penambahan larutan propilena oksida 8%, 10%, dan 12%, kemudian diaduk selama 30 menit pada suhu ruang 20-25 derajat Celcius. Langkah keempat, suspensi pati diletakkan pada inkubator goyang dengan suhu 40 derajat Celcius 200 rpm selama 24 jam. Langkah kelima, penambahan larutan STMP dan STPP dengan konsentrasi 2% banding 5% B per B, kemudian diaduk pada suhu ruang 20-25 derajat Celcius. Langkah keenam, proses pengadukan pati tapioka selama 30 menit dan ditambahkan HCl dengan tujuan untuk menurunkan pH sampai 5,5. Langkah ketujuh, suspensi pati ditempatkan kembali pada inkubator goyang dengan suhu 40 derajat Celcius selama 200 rpm. Langkah ke-8, pati disentrifusi 2000 xg selama 15 menit. Langkah ke-9, endapan pati dipisahkan sebagai pati singkong termodifikasi. Langkah ke-10, proses pencucian secara berulang sebanyak 5 kali. Langkah ke-11, pengeringan menggunakan oven dengan suhu 40 derajat Celcius. Langkah ke-12, pati diayak dengan ukuran 100 mes. Baik, selanjutnya adalah hasil karakterisasi fisik pati tapioka modifikasi. Next slide. Yang pertama adalah bentuk granula pati. Gambar 1 menunjukkan bahwa pati tapioka memiliki bentuk granula pati yang relatif seragam, yaitu bulat dan oval, yang dapat dilihat pada gambar 1A sampai D. Granula pati yang diamati pada mikroskop menunjukkan pola maltose atau dikenal dengan sifat derigensi. Berdasarkan hasil pengamatan penggunaan scanning elektron mikroskopi atau SEM di granula pati tapioka pada penelitian ini, terlihat tidak ada perubahan antara pati tapioka kontrol dengan termodifikasi. Proses modifikasi yang dilakukan tidak merubah bentuk granula pati yang terlihat pada gambar 1E sampai H. Next. Yang kedua adalah profil gelatinisasi pati tapioka kontrol dan termodifikasi. Gambar 2 menunjukkan bahwa gabungan modifikasi antara ikat silang dengan fosforilasi menyebabkan viskositas pati meningkat karena adanya reaksi jenis ikat silang antara rantai pati yang dapat mempertahankan kondisi granula dari kerusakan selama proses pemanasan, dan reaksi fosforilasi
dapat menurunkan kecepatan kerusakan tersebut. Tabel 1 menunjukkan bahwa pH netral modifikasi ganda pati tapioka ini sedikit menurunkan suhu gelatinisasi dibandingkan pati tapioka alami. Pati tapioka hasil modifikasi gabungan ini juga mempunyai viskositas breakdown yang lebih rendah yaitu dibandingkan dengan tapioka kontrol. Modifikasi ganda pati tapioka ini menyebabkan perubahan pada puncak viskositas yang lebih tinggi dan stabil terhadap pemanasan dan tidak terpengaruh oleh proses pengadukan. Semakin rendah nilai viskositas breakdown, maka pati semakin tahan proses pemanasan. Pasta pati tidak cepat mengalami pengenceran sehingga pati dapat dijadikan sebagai bahan pengental dan dapat dilihat pada tabel bahwa viskositas setback pati termodifikasi mempunyai nilai yang lebih tinggi dibandingkan tapioka kontrol yang ditandai dengan viskositas akhir yang tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kejernihan pasta. Dapat dilihat pada tabel 2 bahwa pati tapioka kontrol memiliki nilai kejernihan pasta yang lebih tinggi dibandingkan dengan pati tapioka termodifikasi. Hal tersebut disebabkan oleh terjadinya proses gelatinisasi pada saat pemanasan sampel tapioka kontrol, sehingga dihasilkan pati yang lebih jernih. Pati tapioka yang mengalami modifikasi ganda memiliki nilai kejernihan pasta yang lebih rendah dengan nilai terendah pada pati konsentrasi propilen oksida 12%, yaitu sebesar 10,30. Peningkatan konsentrasi propilen oksida menyebabkan penurunan nilai kejernihan pasta pati. Penurunan tersebut disebabkan karena terbentuknya ikatan kovalen pada modifikasi ganda, karena adanya ikat silang pada pati, sehingga menyebabkan kesulitan dalam mengabsorpsi air. Hal ini yang mengakibatkan proses gelatinisasi pati tidak sempurna dan terjadi penurunan kejernihan pasta. Baik, slide selanjutnya. Yang selanjutnya adalah derajat kristalinitas dan pola difraksi sinar X. Dapat dilihat pada tabel 3 bahwa terjadi penurunan derajat kristalinitas pada pati termodifikasi. Penurunan tersebut disebabkan oleh semakin berkurangnya area daerah kristalin. Berkurangnya area kristalin tersebut dikarenakan proses modifikasi dengan propilen oksida dan STTP dan STMP selama 48 jam dapat menyebabkan terjadi perubahan pada struktur kristalin granula pati tapioka termodifikasi. Yang selanjutnya adalah pola difraksi sinar X. Dapat dilihat pada gambar 3 bahwa pengujian dengan menggunakan difraksi sinar X memperlihatkan bahwa pati tapioka termasuk ke dalam pola kristalin tipe A yang tidak mengalami perubahan setelah pati mengalami modifikasi. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.